Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia. Dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington Yerusalem. Apa kabar? Tanggal 13 Oktober cuy, ulang tahun Jimin cuy. Melihat fenomena dunia sekarang, di mana iblis tahu waktunya hampir habis. Kalian, para partai kuning yang kemarin ngomong Raja Jawa, telat. Untuk masukin undang-undang kondomisasi telat. Apa parameternya? Apa parameter nggak bisa lagi? Ingat, waktu usaha untuk mengubah konstitusi kedua kali untuk undang-undang pilkada itu gagal kan? Kalau istilah lagu itu cukup satu kali ngubah konstitusi, jangan dua kali tenet. Ya kan? Telat nak masukin undang-undang kondomisasi. Loh, apa hubungannya dengan Raja Jawa? Itulah jalannya, tolol. Kau ngomong ke Raja Jawa itu artinya apa? Ngubah konstitusi, ngubah bentuk negara, kerajaan. Undang-undang kondomisasi itu artinya apa? Free life, free sex. Artinya apa? Ngubah Pancasila. Kalau kau berhasil ngubah Pancasila, berarti kau berhasil ngubah bentuk negara. Tolol. Nggak nyampe kan tahapannya kan? Telat nak masuk itu lagi, telat. Tak pacak lagi. Late kunci. Parameternya apa? Waktu ngubah konstitusi yang pertama berhasil kan? Kedua, cukup satu kali ngubah konstitusi. Jangan dua kan? Berdarah kan Jakarta? Jadi, kenapa fantasi seks yang kami biarkan? Ini namanya hak asasi. Siapa sih yang tidak pernah fantasi? Zaman Nabi itu ditulis di kitab suci, Sodom dan Gomora. Sodomi terang-terang, apalagi sekedar pura-pura sodomi. Lajulah. Sah orang berfantasi itu. Hak asasi. Contoh, fantasi positif. Adek kakek besar jadi apa? Jadi profesor. Adek besar jadi apa? Jadi tentara. Itu kan fantasi. Cita-cita. Impian. Kalau kamu nak fantasi seks, lajulah. Cuman kalau seperti ini, masalahnya di mana fantasi itu? Nah, fantasi seks gerakan kali, masalahnya di mana? Masalahnya jelas, itu gerakan luar negeri, dibiayai luar negeri, tolol. Kalau kamu lah dibayar, uang lah mayar, minta hasil, tolol. Makanya ribut di Amerika, makanya Charlie dibunuh, makanya sekarang di gereja ditembaki di Amerika, tolol. Nah ini tantangan ini partai kuning, partai matahari ini. Berani nggak? Berani nggak? Nah, tantangan ini. Tolol. Kalau ngayal biarin aja. Kalau kamu lihat sejarah Indonesia kan, kalau Jaya Ramayana itu kan, biarkan bung besar menikah lagi. Tapi kalau masalah ideologi, nanti dulu. Nah, kalau baca sejarah, nah biarkan mereka berfantasi dengan Marilyn Monroe, tapi kalau masuk konstitusi, kaget dulu. Tolol. Tidak baca, ini biar pasti kena tangkap. Contoh, kasus korupsi Dosa Jayona, Karno Joyo, 10 tahun jadi wali kota, tidak ditangkap Setelah dia tidak dijabat, tangkap Artinya ditunggu, tolol. Itu baru namanya ditunggu. Itu baru namanya telat. Kalau ngayal, mana ada istilah telat, ngayal. Jadi buat partai kuning yang kemarin ngomong Raja Jawa, terkunci, tidak bisa lagi. Telat. Mana baca lagi masih harus bentuk undang-undang baru, RUU baru. Mungkin RUU Pagina Mati, mungkin RUU Kak Zakaria, entahlah apapun namanya. Cuman yang pasti sudah saling awasi. Itulah akibat gerakan tanpa terkoordinasi, tanpa terjadwal, yang resmi, tanpa susunan. Itulah namanya gerakan kalian terlihat pesanan. Beda kalau gerakan yang tersusun artinya apa? Organisasi itu artinya apa? Partai. Tahu dari mana kok? Ya, kami dulu pelaku 98 menumbang suara partai. Tahu jadi susunannya, cara-cara kerja partai ini. Bukan partai ini. Kalau istilah mereka di jalan dewek. Akhirnya masa dewek. Kalau partai beda, rebut dulu DPR, rebut dulu ini, baru masuk undang-undang kondomisasi. Ini kan tidak tahu-tahu ngubah konstitusi. Dijingat siapa yang ide partai mana ngubah konstitusi? Tidak ada. Ini jalan dewe ini, pesenan ini. Nah kalau pakai sistem pesenan, teraslah kamu. Nah misalnya kamu naik mesen jasa, misalnya cukur rambut kan, atau naik Gojek atau apa yang online itu kan, pengen pelayanan. Mana kau ini bayar? Kan lumrah kan? Kalau kamu belanja misalnya beli motor, ada galak motor itu lecet. Woi pak lecet, udah baca, aku ini bayar. Akhirnya karena main, tapi kalau uang bayar kan kayak itu. Dari zaman dulu, kalau sudah bayar uang nuntut hasil. Hasilnya apa?
Jadi jelas ya. Solusinya cuma satu. Bertobat. Parameternya apa? Amerika lah siap perang saudara. Hati-hati. Kenapa bisa begitu? Seperti tertulis di Injil. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena iblis tahu waktunya hampir habis. Kemenangan ini kemenangan milik Tuhan Yesus. Jelas. Jadi dari zaman Sodom dan Gomora aja ketahuan siapa yang berbuat Sodom dan Gomora. Apalagi zaman DITI, PRRI, apalagi itu PKI, ketahuan. Apalagi sekarang zaman internet, satelit di mana-mana. Cit, siapa yang korban di gereja ini? Cit, pasti ketahuan. Tolol. Oke, teman-teman kesemaan seperti ini, karena semua sudah ketahuan, tinggal nunggu dieksekusi. Apakah mereka akan dieksekusi seperti apa? Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata apa? Pembalasan adalah hak Tuhan Yesus. Tetap semangat. I love Jesus, Jimin. Tuhan Yesus menang. Selamat ulang tahun, Jimin. Semangat. Merdeka.